Unta, kendaraan yang paling mahal zaman Nabi SAW. Semua ingin memilikinya, tapi ada yang lebih baik daripada itu. Apa dia? Dapat hidayah orang lain kerana lidahmu. Allahumma hdina, beri kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain hidayah kerana kami. Waj'alna sababan liman ihtada, berikan asbab-asbab hidayah kepada hambamu. Hidayah itu datang dari Allah, tapi penyebabnya datang dari lidah hamba Allah yang dhaif. Mungkin dia bukan ulama, mungkin dia bukan orang yang pernah belajar di Al-Azhar University, tapi dia sudah mengajak saudaranya. Maka inilah orang-orang yang tidak pernah popular, tidak pernah masyhur di atas muka bumi, tapi malaikat mengenal namanya. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di atas muka bumi, tapi malaikat tak ada yang mengenalnya. Tapi berapa banyak di bumi dia bukan siapa-siapa, dia tidak dipandang sebagai ulama, tapi dia pernah mengajak orang ke jalan Allah. Maka malaikat mencatat namanya. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu mana malaikat hafazah kiraman, mulia, katibin, menulis segala amal perbuatan. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak umat ini berbuat baik. Wala tanhawanna 'anil munkar, larang umat ini dari perbuatan mungkar. Bila itu tak kamu lakukan, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban, dikhawatirkan tak lama lagi akan turun hukuman dari Allah. Manakala hukuman azab itu datang, summa tad'unahu, kamu ramai-ramai berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, fala yustajabu lakum, doamu tak dikabulkan Allah. Doa itu tidak dikabulkan bukan kerana minum khamar, doa itu tidak dikabulkan bukan kerana berzina, doa itu tidak dikabulkan hanya kerana tidak pernah mengajak orang lain berbuat baik, melarang orang berbuat mungkar. Oleh sebab itu, wal takum minkum, hendaklah di antara kamu ummatun, sekelompok orang, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, membawa kepada kemaslahatan, wa yanhauna 'anil munkar, melarang daripada perbuatan yang mungkar. Man ra'a minkum munkaran, sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan, robah dengan kuasanya. Fa illam yastati', kalau dia tak mampu, fa biyadihi, fa bilisani, robahlah dengan lisan, dengan lidah, katakan kata-kata yang baik. Andai dengan lisan pun tak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hati ingkari perbuatan itu, jangan ikuti. Tapi jangan lupa di akhir hadis itu ditutup dengan kata-kata ejekan, wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Ketika memilih rumah, kenapa pilih rumah yang paling kokoh? Ketika memilih kendaraan tunggangan, mengapa dipilih yang paling kuat dan cepat? Tapi ketika iman, mengapa dipilih iman yang paling lemah? Bukankah itu yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak orang-orang yang ingin hidup bersama dengan kita hari ini, tapi ada yang lebih cepat daripada keinginan. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak dapat dimajukan, tak pula dapat dimundurkan walaupun sesaat. Ketika mereka yang sudah mati itu ditawarkan akan hidup sekali lagi, mereka meminta kepada Allah. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kami diberi lagi waktu untuk hidup sejenak, sesaat saja. Maka mereka berkata, fa as-saddaqa, kami ingin bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang beramal saleh. Apa mau dikata? Takkan mungkin kembali hidup ke atas dunia. Manakala azab sudah tampak di pelupuk mata, mereka berkata, Rabbana absarna, telinga sudah mendengar, wa sami'na, mata sudah memandang azab, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia. Untuk apa kembali ke dunia? Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi masa itu penyesalan tak lagi bermakna. Oleh sebab itu, bila saat ini kita masih diberi Allah umur panjang, tapi ada sahabat, kawan yang berumur panjang juga tak dapat bersama dengan kita di rumah Allah ini,
kerana mereka diuji Allah dengan suatu penyakit yang belum juga datang kesembuhannya. Meleleh air mata mereka menangis mendengar suara azan berkumandang, hayya 'alas salah, tapi tak juga datang bersama kita. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Segala penyakit, susah hati, bahkan duri yang mencucuk tapak kaki, semua itu hanyalah cara Allah untuk menghapus segala dosa di masa yang lain. Bila mereka sabar dengan penyakit itu, maka Allah berikan balasan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan balas kesabaran mereka dengan amal, dengan balasan bighairi hisab, tidak akan dapat dihitung oleh satu manusia pun di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini nikmat itu sempurna dalam diri kita. Kita masih hidup bernyawa, masih bersemayam roh di dalam jasad, badan masih diberikan Allah sehat walafiat, maka tak ada lain yang dapat kita katakan selain syukur dengan lidah alhamdulillah, sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena diberikan umur yang panjang, badan yang sehat. Tapi nikmat terbesar daripada itu semua adalah istiqamah dalam iman dan Islam. Al-istiqamah, satu istiqamah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah, karena karamah tak dapat menolong, istiqamah menyelamatkan. Itu yang kita minta 17 kali sehari semalam, pagi, petang, siang dan malam kita katakan, berikan kami jalan orang-orang yang istiqamah, ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang sudah mendapatkannya? Ada 4. Alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Para nabi, siddiqin, syuhada yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Bukan jalan orang yang tidak istiqamah. Ada 2 yang tidak istiqamah. Allah pernah kirimkan Nabi Musa kepada mereka, dan Allah kirimkan Nabi Isa kepada mereka, tapi mereka tidak istiqamah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang Yahudi, waladdallin, dan bukan Nasrani. Serentak mulut kita berkata amin, kabulkan doa kami ya Allah, amin, perkenankan permohonan kami ya Allah. Maka sesiapa sahaja yang amin dia ucapkan bertepatan dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah ampunkan dosa-dosanya di masa yang lalu. Umat ini dipuji bukan kerana paling banyak wukuf di padang Arafah. Umat ini tidak dipuji kerana masjid yang besar, megah dan mewah. Umat ini dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala, antum khaira ummah, kamu adalah umat terbaik. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Manakala kamu sanggup mengajak orang lain berbuat kebaikan, saat itulah engkau dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang salat rajin, tapi hanya untuk dirinya saja, dia saleh tapi dia tidak muslih. Ada orang yang membaca Al-Quran, mungkin sehari 1 juzuk, dalam sebulan dia khatam, dan setahun 12 kali, hanya dirinya saja. Dia tidak terbaik di antara umat ini. Khairun nas, manusia paling baik, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat orang lain. Hari berganti, musim berubah. Berakhir Bani Umayyah, datang Bani Abbasiyah. Berakhir Bani Abbasiyah, datang Bani Ayyubiyah. Berakhir Bani Ayyubiyah, datang Bani Turki Utsmani. 1924 berakhir khilafah Islamiyah di Turki. Apakah Islam berakhir? Mereka tertawa mengatakan Islam sudah berakhir. Tapi qaddarallah, dakwah Islam itu bukan bangkit di kota Makkah Al-Mukarramah, dia tidak bangkit di Al-Madinah Al-Munawwarah, tapi dia bangkit di negeri majority bukan muslim, di negeri Hindu. Maka lahir seorang ulama para ahli membaca Quran dan hadis. Mereka menyelamatkan anak sahabat kerabat mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal mereka kecil dan sederhana,
selepas salat berjamaah mereka bacakan kitab hadis-hadis Nabi yang ditulis oleh Maulana Zakaria Kandahlawi dalam kitab Fadail A'mal, keutamaan wudu, keutamaan salat, fadilah tawasaw bil haq, fadilah menyampaikan kebaikan. Kemudian dakwah itu tersebar ke atas permukaan bumi. Para ustaz, para ulama, para kiai, mereka berdakwah di dalam masjid. Orang-orang yang hatinya sudah lembut masuk ke dalam masjid, itulah yang diajak. Tapi ada yang berdakwah dari pintu ke pintu, dari satu rumah ke rumah yang lain, dengan kata-kata kasar, caci maki dan sumpah serapah. Tapi itu tak membuat mereka berhenti. Sampai hari ini umat Islam dipuji bukan kerana ia sembahyang tahajud di tengah malam, karena banyak yang mampu melakukan itu. Tapi ada yang sangat berat ketika orang berkata kasar manakala kita ajak dia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah. Mereka yang sedang berada di jalan syaitan, mereka yang hatinya sedang dipenuhi dunia, ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, dakwah bersambut, maka masjid pun ramai karena hati sudah terbuka. Tapi yang membukanya itu adalah mulut dan lidah yang mengajak ke jalan Allah. Itu yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kerana mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Unta, kendaraan yang paling mahal zaman Nabi SAW. Semua ingin memilikinya, tapi ada yang lebih baik daripada itu. Apa dia? Dapat hidayah orang lain kerana lidahmu. Allahumma hdina, beri kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain hidayah kerana kami. Waj'alna sababan liman ihtada, berikan asbab-asbab hidayah kepada hambamu. Hidayah itu datang dari Allah, tapi penyebabnya datang dari lidah hamba Allah yang dhaif. Mungkin dia bukan ulama, mungkin dia bukan orang yang pernah belajar di Al-Azhar University, tapi dia sudah mengajak saudaranya. Maka inilah orang-orang yang tidak pernah popular, tidak pernah masyhur di atas muka bumi, tapi malaikat mengenal namanya. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di atas muka bumi, tapi malaikat tak ada yang mengenalnya. Tapi berapa banyak di bumi dia bukan siapa-siapa, dia tidak dipandang sebagai ulama, tapi dia pernah mengajak orang ke jalan Allah. Maka malaikat mencatat namanya. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu mana malaikat hafazah kiraman, mulia, katibin, menulis segala amal perbuatan. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak umat ini berbuat baik. Wala tanhawanna 'anil munkar, larang umat ini dari perbuatan mungkar. Bila itu tak kamu lakukan, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban, dikhawatirkan tak lama lagi akan turun hukuman dari Allah. Manakala hukuman azab itu datang, summa tad'unahu, kamu ramai-ramai berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, fala yustajabu lakum, doamu tak dikabulkan Allah. Doa itu tidak dikabulkan bukan kerana minum khamar, doa itu tidak dikabulkan bukan kerana berzina, doa itu tidak dikabulkan hanya kerana tidak pernah mengajak orang lain berbuat baik, melarang orang berbuat mungkar. Oleh sebab itu, wal takum minkum, hendaklah di antara kamu ummatun, sekelompok orang, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, membawa kepada kemaslahatan, wa yanhauna 'anil munkar, melarang daripada perbuatan yang mungkar. Man ra'a minkum munkaran, sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan, robah dengan kuasanya. Fa illam yastati', kalau dia tak mampu, fa biyadihi, fa bilisani, robahlah dengan lisan, dengan lidah, katakan kata-kata yang baik. Andai dengan lisan pun tak mampu, fa biqalbih, maka dengan hati ingkari perbuatan itu, jangan ikuti. Tapi jangan lupa di akhir hadis itu ditutup dengan kata-kata ejekan, wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman.
Ketika memilih rumah, kenapa pilih rumah yang paling kokoh? Ketika memilih kendaraan tunggangan, mengapa dipilih yang paling kuat dan cepat? Tapi ketika iman, mengapa dipilih iman yang paling lemah? Bukankah itu yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Anak, sahabat, kerabat, tetangga, jiran tak dapat menolong. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari itu saudara kandung akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibu akan lari dari anak, anak melarikan diri dari ayah. Wa sahibatihi wa bani, orang lari dari suami, istri pun lari dari suami. Wa bani, anak-anak tak lagi dapat ditolong. Saat itu yang bisa menolong hanya amal yang pernah membawa orang dalam kebaikan. Saat amal itu tak ada, apa yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang pernah datang membawa apa yang ia bawa, biqalbin salim, hati yang bersih karena amal saleh, mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, kata-kata yang lembut, kata-kata yang menyentuh hati. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Langkah kakimu ke masjid, tutur kata lembut lidahmu menyentuh hati orang. Andai mereka keras dan perlu berdebat, wajadilhum, ajaklah mereka berdebat billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Dunia ini tempat persinggahan. Dulu ada orang yang pernah kaya dan singgah di tempat ini, bernama Qarun, dan sampai masanya dia juga mati. Dulu pernah ada orang punya kuasa, pernah singgah di negeri ini, dia bernama Fir'aun, dan dia pun juga mati. Dulu ada seorang berilmu hebat, cerdas, dan dia bernama Haman, dia pun juga mati. Maka apa yang akan kita bawa? Semua yang pernah kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya mati, yang miskin pun mati. Yang berkuasa akan menghadap Allah, yang rakyat jelata pun juga sama. Yang kaya raya dengan hartanya, tapi tak satu pun ikut menyertainya. Illalladzina amanu, yang beruntung hanya yang pernah beriman, wa amilus salihat, dan sempat beramal saleh, wa tawasaw bil haq, mengajak orang dalam perbuatan baik, wa tawasaw bis sabr, mengajak dalam kesabaran. Orang paling rugi di dunia bukan orang yang mati muda. Orang paling rugi di dunia bukan orang yang miskin. Orang yang paling rugi di dunia bukan orang yang sakit. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas dunia tapi tak pernah mengajak umat di dunia kepada kebaikan.